Jadi hari ini kita lagi ada di Kampung Kemasan buat cari tahu sejarah yang ada di sini. Jadi ikutin keseruan kita. Kita udah lagi ada di Kampung Kemasan dan kita udah ketemu sama Bapak. Siapa Pak namanya? Umar Zainuddin. Kita sama Bapak Umar Zainuddin bakalan wawancara mengenai sejarah yang ada di Kampung Kemasan. Nah, Bapak, apa sih Pak yang membuat Kampung Kemasan ini masih menjadi salah satu ikon sejarah yang cukup terkenal di Gresik? Jadi memang Kampung Kemasan itu sejak dibangun itu mulai tahun 1800. Jadi karena umurnya begitu pertama yang terkenalnya itu karena umur dari rumah-rumah yang dibangun di Kampung Kemasan itu sejak mulai sejak 1800. Sehingga dari situ orang itu menjadi tertarik dengan bangunan-bangunan kuno yang sudah berumur lebih sehingga banyak perhitungan dalam tidak hanya anak sekolahan kampung itu tapi bahkan dari terus teknik yang misalkan seperti IPS dari apa itu arsitektur, terus dari Airlangga, masalah kemasyarakatan, keluarga dan lain-lainnya itu sering datang ke sini juga untuk ingin mengetahui sejauh mana ya baik rumah atau kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. Nah itu yang mereka sedang lakukan. Karena itu saya banyak kalau mau bercerita masalah pertama itu masalah masyarakatnya ya kebetulan satu kampung ini masih satu keluarga semua. Hampir satu keluarga. Itu dinasti dari Haji Umar bin Ahmad. Haji Umar bin Ahmad itu punya anak 5. Itu yang di atas, yang pertama Pak Asnar, yang akhirnya membangun rumah di muka itu ya. Yang kedua Haji Jalan yang membangun Gajah Mukur. Yang ketiga Haji Jainuddin, mbak saya yang membangun rumah situ. Nanti ada rumah yang pakai pagar ya kayak gini. Terus Haji Muksin itu tinggal di Surabaya tapi dia dulu tinggal di sebelah ini. Dan Haji Abdul tinggal di keluarga. Ada keluarga yang di Malang di Surabaya. Jadi masih satu keluarga semua ya? Ya, lima keluarga inilah yang dulu bisa menjadikan Kampung Kemasan kampung yang apa itu boleh dikatakan punya corak yang lain. Jadi saya tadi mengatakan bahwa usaha daripada keluarga Haji Umar bin Ahmad ini adalah penyamaan kulit. Jadi penyamaan kulit itu membersihkan kulit yang barusan dari peternak. Itu dibersihkan lalu dijual tempat kulit saya. Setelah tempat kulit saya itu dibersihkan. Dan ternyata hasilnya sangat memuaskan sehingga banyak pengusaha-pengusaha yang datang ke sini itu minta mungkin untuk membuat sepatu, sandal, tas, koper dan lain-lainnya yang membutuhkan kulit. Oleh karena itu mulai dari Batavia, Jakarta, terus kota satrinya namanya Batavia, kemudian Semarang, Jogja, Pekalongan itu banyak minta kulit. Itu terbukti-buktikan dengan surat-surat yang sudah punya. Jadi gak cuma dari Gresik aja? Ya, jadi seluruh baik. Nah karena dari hasil yang itu sehingga yang pertama Kemasan jadi terkenal ya, sama dari penyamaan kulit itu. Kedua setelah itu karena rumah-rumah atau arsitektur daripada rumah-rumah di Kampung Kemasan ini dianggap ada suatu keunikan sehingga mereka bisa banyak diantaranya juga dari universitas dan yang datang di sini untuk mengetahui pembangunan daripada rumah-rumah di Kampung Kemasan, cara arsitekturnya dan lain-lainnya. Kalau dari
tetangga biasanya itu masyarakatnya yang di rumah. Bagaimana masyarakat kampung kemasan ini dahulu kehidupan daripada masyarakatnya. Nah, dari situlah maka banyak ya kalau yang datang ke sini tidak hanya pengunjung merupakan karena dia wisatawan yang atau juga itu belajar dari mahasiswa tahun sekarang seperti kamu ini 5 tahun. Saya dari situ banyak yang datang ke tempat kita ini untuk ingin mengetahui sejauh mana kehidupan masa lalu dan pembangunan kemarin. Jadi nggak cuma anak-anak sekolah aja, tapi juga dari kampus-kampus bahkan di luar juga ya Pak? Oh ya, karena mereka itu kenapa dari luar negeri, karena Gresik dianggap sempurna ini. Gresik itu kan sejak dulu dikenal oleh sejak abad ke-14 itu sudah dikenal oleh orang dari dunia luar Indonesia yang datang ke sini karena satu, Gresik itu dulu dikenal dengan rempah-rempahnya, bukan penghasil rempah-rempah, tetapi tempat menyimpan rempah-rempah yang datang dari daerah-daerah di sekitar dari Jawa Timur ini. Nah, sehingga nanti orang misalkan dari Kalimantan, dari Sulawesi, bahkan dari Aceh itu kalau mau ambil apa itu rempah-rempah itu karena dianggap sudah bersih, sudah tersedia rempah-rempah itu sudah kena. Dan yang apa itu yang dikenal itu lagi tadi sudah saya katakan pelabuhannya. Satu, pelabuhannya itu dengan pantainya itu ya tidak mungkin terjadi pendangkalan karena letak pada pelabuhan yang begitu pemberian Tuhan begitu bagusnya sehingga tidak mungkin terjadi pendangkalan. Jadi terus dialami, tidak seperti Semarang. Semarang itu orang masuk ke sini, orang masuk ke Semarang itu menanti dulu karena ada di lepas pantai, tidak bisa sampai ke bibir pantai seperti Gresik ini. Begitu pula Tuban, dibandingkan dengan Gresik lebih aman karena Gresik tidak terjadi gelombang-gelombang besar. Kalau Tuban masih ada gelombang-gelombang besar. Kenapa? Karena Gresik kan sedikit mengidul. Jadi itulah kepentingan yang diberikan oleh Tuhan kepada kota Gresik sehingga Gresik itu merupakan kota yang pelabuhannya sangat, dan karena sekali lagi ya Gresik ini mempunyai bermuara beberapa sungai yang bermuara di kota Gresik. Di antaranya yang terkenal itu satu Sungai Berantas, yang kedua Sungai Bengawan. Nah, dari dua sungai yang besar ini itu merupakan aliran komoditas. Nanti aliran komoditas. Aliran komoditas itu begini. Dulu kalau ingin rempah-rempah misalkan atau sayur-sayuran atau beras atau macam-macam ya, barang-barang apa itu mesti melalui Gresik. Kalau misalkan orang luar pulau ya, yang ingin keluar pulau itu kan orang luar pulau itu mungkin membutuhkan sayur mayur, beras dan lain-lainnya itu kan dari Jawa. Nah, yang satu-satunya yang sangat mudah dijangkau itu adalah Gresik. Yang tadi sudah saya katakan pelabuhannya tidak untuk pendangkalan. Terus juga ada dua muara sungai yang sebagai aliran komoditas, jadi memudahkan yang barang-barang yang dibutuhkan itu bisa masuk ke Gresik lalu sehingga memudahkan dengan Gresik. Jadi nah itulah kemudian Tuhan tidak hanya dan tidak harus sebagai masyarakat Gresik harus berterima kasih bahwa dengan adanya apa yang saya ceritakan itu tadi itu merupakan satu bentuk dari pemberian dari Tuhan yang tidak ada namanya. Jadi nggak cuma karena pelabuhan yang besar tadi, terus ada dua sungai tadi yang berbeda sebelah, jadi emang lokasinya Gresik juga strategis gitu ya Pak? Ya, jadi mudah dijangkau dan
tidak terjadi pendangkalan Nah, di pelabuhan di sini. dan gelombangnya kurang lagi ditutup oleh Madura. Jadi semuanya itu memang seperti diatur gitu. Iya, sudah diatur gitu. Bukan kita yang mengatur, tapi Tapi kan kayak yang bapak bilang tadi ya Pak, kayak banyak banget budaya-budaya dari luar ke Gresik kayak dari Makassar, dari Sulawesi gitu. Nah, sedangkan di sini, terutama di kampung Mas ini kok bisa sampai budayanya tuh masih benar-benar terjaga gitu Pak, masih kentalnya itu masih berasa. mudah dijangkau. Terus karena kehidupan orang Gresik, yang penting masyarakat Gresik itu artinya gini, masyarakat Gresik itu menerima sesuatu. Jadi kita welcome dengan orang-orang tidak sombong, tidak seperti orang lainnya, tidak asal, tetapi kita menerima dengan tenang, sehingga mereka itu senang bergresik. Sehingga pedagang-pedagang itu banyak yang datang ke Gresik dibandingkan misalkan ke Jepang. Di samping kalau Gresik itu tidak menjadi tempat besar, Semarang juga, Semarang tidak menggunakan mereka. Karena dari situ saya berani mengatakan bahwa memang betul bangga kita itu terusnya dalam hidup. Untuk membandingkan itu abonemen orang. Orang tahu berapa ini. Tahun 1900 Tahun 1900 ini untuk mengetahui harga sehingga membanding, sehingga tidak mungkin akan terjadi misalkan menjual dengan harga terlalu mahal atau terlalu murah gitu Pak. Oleh karena itu untuk mengetahui sekarang apa itu koran ini sangat penting sekali untuk mengetahui harga sehingga bisa membandingkan dan tidak mungkin terjadi profit tinggi atau rendah. Jadi harganya sesuai dengan pasaran. Ya. Juga satu-satunya media informasi juga kalau nggak ada koran ya. Iya waktu itu, iya. Belum ada radio, belum ada HP. Iya. Masih satu-satunya ya koran ini dan koran ini kebetulan dicetak Surabaya. Karena itu kan ini kan koran Surabaya. Tulis koran itu. Jadi kalau kita kok lama-lama. Nah ini saya bikin itu karena ini surat ini sebagai bukti bahwa kita dulu memang menguasai tanah Jawa dalam berkehidupan dan surat ini. Dan koran ini membuktikan bahwa kita itu harus mengikuti perkembangan kita sebagai kita sebagai seorang terutama pedagang gitu ya. Harga-harganya tidak sesuai dengan pasaran dan peminatnya sudah hilang gitu ya Pak. Sehingga kalau kamu lihat itu bangsa kita yang berusaha dulu ya, pertama Pak Aslan yang punya rumah ini, dia bisa bangun anak pertama. Anak kedua Haji Jailan yang punya Gajah Mungkur. Nah, dia itu menguasai Haji Jailan, menguasai Solo. Solo itu dikuasai oleh dia. Sampai Sultan Solo itu datang ke rumahnya, Pak Bumi Solo, karena menganggap bahwa Haji Jailan itu bisa menguasai perdagangan, meramaikan perdagangan. Sampai ditanya, kamu ke mana? Ketika dia mengatakan, saya nanti akan mampir setelah saya kan dia punya jajan di Makassar. Dari situ kemudian, nah itu datang. Kita gunakan zaman Belanda. Belanda ya khawatir tidak diikuti. Gue pasti sudah anggap. Nah itulah yang menunjukkan bahwa
rumah-rumah dan usaha-usaha yang lain. Jadi sekali lagi ya, ini membuktikan bahwa kerja keras itu penting. Dari sini sebagai seorang pengusaha harus bisa sehingga bisa menguasai. Tidak sembarangan kan orang itu bisa sampai di sana, sampai diakui sama rajanya sana, sehingga rajanya sampai datang ke sini untuk ingin tahu. Bukan saya itu sombong atau enggak ya, tapi kenyataannya itu karena kerja keras dari keluarga kita, terutama yang dipimpin oleh yang di Jawa. Karena juga nggak sembarangan orang yang nggak Iya. nggak cuma di Ya, Pulau karena Jawa itu aja ya. ya jadi harus punya perasaan gimana terhadap ya memang lah pedagang itu kan gitu kalau tidak. Nah inilah dengan saya, kalau kamu sudah datang sini dan memang saya ini tahun 76 habis PKI bukan 65 ya. 65 kan PKI. PKI terus 66 saya belajar ke SMA karena waktu itu belum habis. Coba di mana? Satu Bu. Semasa. 10 tahun saya belajar ke SMA inovasi. Jadi setelah belajar di SMA kemudian saya mungkin karena saya tidak punya pendidikan guru, saya merasa juga bahwa saya tidak aslinya tidak guru, karena tapi pada waktu karena kebetulan pada zaman 66 habis buka itu banyak sekolah, sehingga karena banyak guru yang keluar takut, apalagi guru yang dari luar kota itu takut dicap PKI kalau saya jadi. Jadi maksudnya itu sampai ke nggak cuma di sini. Iya. Udah datanya kan gitu, orang komunis kan dianggap menjadi seluruh. Nah itu sehingga dan saya sebagai ya kebetulan saya itu masih waktu itu masih tingkat 3 di ITS. Jadi ITS kimia. Saya itu ambil kimia. Nah terus saya bantu mengajar karena diminta. Sebenarnya saya tidak berani waktu itu ngajar karena saya itu tidak ngajar, tapi kok di warung. Karena emang kondisi tadi Pak Iya. yang memaksa itu. Dan kebetulan karena saya senang sama seni, sehingga saya kalau kamu tanya kepada orang-orang tua dulu yang pernah sekolah di SMA Negeri, bahwa saya itu pernah mendirikan Qasidah SMA Negeri, sehingga pada tahun tahun berapa ya 12 itu bisa sampai waktu MTQ ke-12 itu pernah di Surabaya untuk mengikuti waduh itu. Jadi Qasidah SMA Negeri dalam tapi karena memang saya kan dulu itu masih pra gitu kan ya. Bahan atau apa? Nah saya masukkan elektron, saya masukkan suara 1, 2, 3 saya masukkan, terus adanya apa itu tambahan-tambahan di dalam makhluk kayak saya tambahin sehingga mereka itu menganggap Qasidah SMA Negeri Qasidah modern. Iya. Nah karena itu pada waktu itu, nah kebetulan memang saya itu sekali lagi memang saya itu banyak berkecimpung di musik. Saya pernah mendirikan sekolah musik di GKA, lembaga LSM, lembaga seni musik. Tapi cuma berapa tahun, 5 tahun, karena diminta oleh yang punya itu ingin jadi kepalanya. Menggantikan saya, ya sudah saya serahkan saya, tapi tidak sampai lama sudah bangkrut karena memang tidak bisa yang banget ya ngisi. nggak bisa Nah itulah ceritanya. Di samping saya pernah jadi guru SMA, ngajar anali, geometri, juga pernah bikin lembaga musik juga. terus saya
juga memberikan bisa memberikan tidak zaman itu Bener Bapak, multi talenta gitu Pak. bisa ngono kesalahan iya Multi talenta. ini wis gak ono. Oke kan ya jiwa muda Pak. Ya, Kan pada sekarang waktu itu memang saya masih berani nah saya kebetulan itu ada yang membantu saya yang namanya yang dorong saya Pak Mukhtar Jami itu ada seorang kiai yang guru agama di SMP itu yang meminta saya untuk banyak sebagai guru kesenian. sudah cukup jawabannya. Oke. Oke Pak. Makasih ya Pak Ya. sudah mau diajak ngobrol-ngobrol sama kita. Dan kita juga datanya dadakan gitu Kak. Bikin janji dulu, mohon maaf kalau mengganggu gitu. Ya, terima kasih sudah menjelaskan sejarah tentang Gresik Ya. sama kita, udah berbagi ilmu juga, berbagi pengalamannya Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Oke. Panggilannya Pak Dino. Oh Pak Dede. Terima kasih ya Pak, kita ganggu pagi-pagi.